Pagi ini, kawasan Timur Tengah kembali diguncang ketegangan baru setelah Iran melancarkan gelombang ke-20 serangan misil terhadap Israel. Menurut laporan media Sanim, Iran menggunakan rudal generasi baru tipe Heibar-Shekan, dilengkapi hulu ledak klaster untuk memperkuat daya rusak. Peluncuran terjadi dalam skala besar, menargetkan sejumlah kota padat penduduk di wilayah Israel. Suara ledakan dilaporkan bergema hingga jarak puluhan kilometer saat rudal-rudal tersebut menghantam permukiman dan fasilitas vital. Beberapa saksi mata menyebut melihat bola api membubung di langit, disusul kepulan asap hitam pekat. Serangan ini diyakini sebagai salah satu operasi paling signifikan sejak konflik memanas awal bulan ini, dan menjadi sinyal bahwa Iran tak gentar menghadapi tekanan internasional. Sejumlah analis keamanan memperingatkan bahwa penggunaan hulu ledak klaster dalam serangan kali ini berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan, terutama di kawasan perkotaan. Namun hingga kini, Iran menegaskan bahwa aksi mereka adalah bentuk pembalasan dan upaya membela kedaulatan setelah fasilitas nuklirnya dihancurkan serangan udara Amerika Serikat. Insiden pagi ini menandai babak baru dalam ketegangan di Timur Tengah, dan dunia pun kini menunggu bagaimana Israel dan sekutunya akan merespons eskalasi ini. Gelombang serangan rudal Iran pagi ini langsung membuat kota-kota utama di Israel dalam keadaan siaga penuh. Sirene meraung di Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheba saat rudal-rudal melesat melintasi langit, memaksa warga bergegas menuju ruang-ruang perlindungan. Menurut laporan awal media dan layanan darurat setempat, sedikitnya 20 orang terluka akibat ledakan dan pecahan rudal. Tim penyelamat bergerak cepat menuju lokasi jatuhnya proyektil di pinggiran Haifa, sementara kepanikan sempat melanda pusat Tel Aviv ketika ledakan mengguncang kawasan permukiman dan fasilitas komersial. Kepolisian Israel mengonfirmasi adanya jatuhan serpihan roket di area utara Haifa dan memperingatkan warga untuk tetap waspada terhadap potensi serangan susulan. Pemerintah juga memberlakukan sensor berita ketat, sehingga hanya sebagian kecil informasi resmi yang bisa diakses publik. Di balik layar, militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian rudal Iran menggunakan sistem pertahanan udara mereka, tetapi tetap mengakui bahwa setidaknya 50 lokasi di seluruh negeri terdampak sejak eskalasi dimulai pada 13 Juni lalu. Angka resmi korban jiwa hingga saat ini mencapai 25 orang, dan jumlah ini dikhawatirkan terus bertambah bila serangan berlanjut. Suasana tegang dan ketidakpastian pun melingkupi Israel, sementara warga menunggu kabar dan instruksi lebih lanjut dari pemerintah. Di balik gempuran misil pagi ini, Iran menegaskan bahwa serangan mereka adalah balasan langsung atas pemboman fasilitas nuklirnya oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya, pejabat tinggi Teheran menyebut aksi ini sebagai bentuk pembelaan diri dan peringatan keras bahwa mereka tak akan tinggal diam menghadapi agresi. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Donald Trump bahkan secara terbuka mengklaim bahwa serangan udara Amerika menghancurkan total situs nuklir Iran di Isfahan, Fordow, dan Natanz. Namun, Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, sama-sama melaporkan bahwa hingga kini tidak ada peningkatan tingkat radiasi di lokasi tersebut, indikasi bahwa kerusakan fisik memang terjadi, tetapi dampaknya belum meluas ke risiko nuklir. Dalam pesan resmi, Iran memperingatkan akan adanya konsekuensi abadi, memberi sinyal bahwa mereka siap melanjutkan perlawanan hingga tekanan terhadap kedaulatan mereka berakhir. Para pengamat konflik di Timur Tengah menilai eskalasi ini berpotensi meluas dan melibatkan lebih banyak pihak, terutama bila jalur diplomasi terus menemui jalan buntu. Di sisi lain, banyak negara di kawasan kini dalam posisi waspada, khawatir bahwa situasi bisa cepat bereskalasi menjadi konflik regional yang lebih besar dan berlarut-larut. Sementara ketegangan Iran dan Israel memuncak, kecaman keras juga datang dari luar kawasan. Korea Utara secara terbuka mengecam serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan keamanan sebuah negara berdaulat. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan bahwa konflik ini adalah buah dari langkah agresif Amerika dan Israel, serta menunjuk kebijakan Barat sebagai penyulut instabilitas di Timur Tengah. Pyongyang bahkan menyerukan agar komunitas internasional bersatu menentang apa yang mereka sebut sebagai tindakan provokatif dan konfrontatif Washington dan Tel Aviv. Pernyataan ini langsung menarik sorotan global, sebab Korea Utara selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu lama Iran di panggung diplomatik. Sementara itu, negara-negara lain, terutama di Eropa dan Asia, menyerukan agar semua pihak segera menahan diri dan kembali ke meja perundingan demi mencegah konflik meluas. Ketegangan saat ini, ditambah retorika keras dari kedua belah pihak, membuat banyak pengamat khawatir bahwa Timur Tengah kini berdiri di ambang perang terbuka. Dunia pun menanti apakah upaya diplomasi internasional mampu meredakan situasi, atau apakah eskalasi baru justru akan membuat kawasan ini semakin panas dan sulit dikendalikan.